Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak dan teman-teman? Oke, sudah. Ya, terima kasih. Jadi saya lanjut definisi tanin. Jadi tanin itu merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman dan disintesis oleh tanaman. Nah, tanin juga merupakan senyawa yang mempunyai berat molekul berkisar antara 500 sampai 3000 dan mengandung sejumlah besar gugus hidroksil fenol. Jadi maksudnya di sini adalah tanin itu merupakan salah satu kelas utama dari metabolit sekunder yang tersebar luas pada tanaman. Nah, tanin ini juga merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol yang banyak dijumpai pada tumbuhan. Nah, biasanya tanin ini dapat ditemukan pada daun, tunas, biji, akar, dan batang jaringan. Sebagai contoh sedikit dari lokasi tanin dalam jaringan batang, yakni tanin juga sering ditemukan pada daerah pertumbuhan pohon seperti phloem sekunder, xilem, dan lapisan antara korteks dan epidermis. Serta tanin ini juga dapat membantu mengatur pertumbuhan pada jaringan tersebut. Sekian untuk slide selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi dari glikosida. Nah, glikosida ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal ya. Yang pertama bisa berdasarkan glikonnya, kemudian berdasarkan aglikon, berdasarkan ikatan glikosidanya, serta berdasarkan kerja farmakologinya. Nah, pada kesempatan kali ini kami hanya fokus membahas mengenai klasifikasi glikosida berdasarkan aglikonnya. Yang pertama adalah glikosida alkohol, yaitu merupakan glikosida yang gugus hidroksinya merupakan aglikonnya begitu. Contoh dari glikosida alkohol ini adalah salisin. Banyak ditemukan pada kayu salix atau pohon wilung. Nah, salisin ini sendiri memiliki efek sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Di sini bisa dilihat pada gambar yang paling kiri itu adalah gambar salisin, gambar dari struktur senyawa salisinnya. Lalu ada glikosida antraquinon yang merupakan yang gugus glikosidanya mengandung gugus antraquinon gitu. Glikosida ini memiliki kemampuan laksatif dan biasanya banyak ditemukan pada tanaman dikotil, hampir di seluruh semua tanaman dikotil, dan pada tanaman monokotil pada suku Liliaceae. Contoh dari senyawa ini adalah senyawa aloin. Begitu. Dan gugus glikosida kumarin, klasifikasi yang ketiga, contohnya adalah senyawa akterin. Akterin sendiri ini memiliki aktivitas memperlebar senyawa arteri dan biasanya ditemukan pada tanaman Sorella coryllifolia. Kemudian klasifikasi yang keempat adalah glikosida cyanogenik. Nah, ini adalah salah satu glikosida, golongan glikosida yang mungkin tidak begitu membawa dampak yang baik bagi manusia begitu. Glikosida ini merupakan glikosida yang gugus aglikonnya berupa cyanogenik atau yang memiliki gugus CN begitu. Pada bisa dilihat nih pada contoh-contohnya ada amigdalin, gugus CN-nya di sini. Kemudian linamarin, gugus CN-nya. Ada kursornya terlihat nih. Oke. Terlihat nih. Terima kasih banyak Bapak. Dan Lotaus strain itu di sini N-nya. Berarti yang mengandung gugus CN itu termasuk glikosida cyanogenik. Nah,
Contohnya kan sudah ini amigdalin, linamarin, dan lotus strain gitu. Biasanya ditemukan pada tanaman almond, biji almond, singkong, dan juga talas. Nah, amigdalin dan flunasin ini memiliki efek sebagai anti kanker sebenarnya. Namun karena kandungan racunnya cukup berbahaya, begitu saya baca di beberapa jurnal, maka masih dipertimbangkan sebagai obat anti kanker. Berikut selanjutnya adalah glikosida flavonoid yang merupakan pigmen kuning yang tersebar pada tanaman gitu. Contohnya adalah hesperidin. Nah, kebanyakan memiliki efek antioksidan dan tersebar luas pada tanaman tingkat tinggi. Jadi, senyawa flavonoid ini tidak ditemukan pada pada tumbuhan tingkat rendah begitu. Kemudian ada glikosida fenolik, yaitu glikosida yang memiliki gugus fenolik. Contohnya adalah arbutin yang terdapat pada tanaman berry. Nah, arbutin ini memiliki efek sebagai antiseptik pada kandung kemih. Lalu ada saponin yang merupakan glikosida dengan gugus sapogenik pada aglikonnya. Memiliki sifat yang khas, yaitu membentuk gelembung apabila digojok bersama dengan air. Nah, contoh dari senyawa ini adalah lucorize. Kemudian ada glikosida steroid atau yang disebut juga sebagai glikosida jantung gitu. Contoh glikosida steroid ini yang terkenal adalah digitoxin dan biasanya terdapat pada tanaman digitalis, tilia, dan juga strophanthus. Lalu ada glikosida steviol. Nah, ini memiliki ciri rasa yang manis dan ditemukan pada tumbuhan Stevia rebaudiana dan biasanya digunakan sebagai pemanis di beberapa negara. Nah, yang terakhir ada glikosida isothiocyanat yang disebut juga sebagai glikosyanat begitu. Merupakan glikosida dengan aglikonnya adalah isocyanat. Dan banyak terdapat pada tanaman cruciferae. Nah, contohnya adalah sinalbin, terdapat pada white mustard tadi. Baik, untuk klasifikasi tanin saya serahkan kepada rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan presentasi. Baik, jadi semua yang memiliki bagian berupa fenolik. Senyawa tanin ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanin terhidrolysable tanin, yang kedua yang terkonsentrasi. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Jadi yang pertama ada tanin terhidrolisis. Jadi tanin ini biasanya berhidrat dengan menghasilkan oksigen. Nah, maka dari itu, tanin ini dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Jadi salah satu contoh jenis tanin ini adalah tanin. Strukturnya sudah ada di botol. Jadi, galetanin polisarbohidrat. Bisa di next week. Jadi contoh lainnya itu ada elagitanin, yang dimana dua asam galat akan membentuk tanin terhidrolisis. Itu namanya elagitanin. Jadi elagitanin sederhana itu disebut juga sebagai ester asam hexahidroksi
menjadi asam galat jika dilarutkan dalam air. Jadi next slide. Tanin jenis ini kebanyakan dari tanin ini adalah procyanidin. Procyanidin ini merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungkan melalui serulatan dengan fosfat. Contohnya adalah sorghum procyanidin, primer yang tersusun dari epikatekin dan ikatekin. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai manfaat dan biosintesis, saya serahkan pada rekan saya untuk menjelaskan. Baik, untuk bahasan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan topik manfaat dan biosintesis dari glikosida dan juga tanin. Dewi, apakah bisa di next? Sebelumnya, Wi. Baik, yang pertama adalah manfaat dari glikosida. Glikosida ini adalah senyawa yang bersifat sangat polar dan juga mudah terabsorpsi dalam sistem metabolisme. Nah, karena adanya kutub polar dan juga non-polar ini, maka menyebabkan glikosida ini mempunyai tegangan permukaan yang membuatnya bersifat antimikroba. Walaupun sifat antimikroba ini tidak untuk semua jenis mikroba. Nah, terutama ini yang berperan yaitu glikosida dan juga glicogen. Lalu selain itu, manfaat dari glikosida ini juga dalam aktivitas biologis. Seperti itu, lanjut, Wi. Selanjutnya ada manfaat dari glikosida jantung dan juga glikosida saponin. Yang pertama, glikosida jantung. Glikosida jantung ini adalah glikosida yang memiliki efek kuat terhadap ritme jantung, di mana glikosida jantung ini dapat menghambat pompa Na+ dalam membran plastik. Oleh karena itu, glikosida jantung ini menjadi salah satu pilihan terapi yang direkomendasikan untuk mengobati gagal jantung. Glikosida jantung ini seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, itu ada digoxin dan digitoxin yang dapat diisolasi dari digitalis purpurea atau digitalis lanata. Lalu juga ada oleandrin atau nerifolium dan juga ada stropamycin. Selanjutnya ada glikosida saponin. Nah, glikosida jenis ini berkhasiat sebagai antimikroba juga, lalu juga bisa sebagai anti kanker, serta dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Dan itu, glikosida saponin ini mampu meningkatkan kadar hormon testosteron pada laki-laki. Itu terjadi dan juga libido tentunya. Itu bisa terjadi karena saponin atau steroid glikosid ini dapat berperan dalam biosintesis DHEA atau dehidroepiandrosterone yang akan berakibat pada meningkatnya kadar testosteron dalam tubuh serta dapat memicu libido. Adapun saponin ini dapat meningkatkan libido melalui mekanisme kerja langsung pada sistem saraf pusat dan juga jaringan Golgi. Next week. Lalu kita lanjutkan ke biosintesis daripada glikosida.
Nah, glikosida ini seperti yang kita dengarkan tadi, glikosida adalah senyawa yang terdiri atas dua gabungan, yaitu ada bagian gula atau glikon dan juga bukan gula atau antikon, yang dihubungkan oleh ikatan berupa ada jembatan oksigen atau glikosida, dan itu ada juga dihubungkan juga oleh jembatan nitrogen atau N-glikosida, dan itu dapat juga dihubungkan oleh jembatan sulfur S-glikosida maupun jembatan karbon atau C-glikosida. Biosintesis glikosida ini terjadi melalui dua tahap reaksi. Yang pertama yaitu pada reaksi pertama, di mana enzim uridilin transferase itu mengkatalis perpindahan daripada uridilin dari uriden trifosfat ke dalam suatu gula 1-fosfat. Nah, uridilin transferase itu sendiri dapat diisolasi dari binatang, tanaman, mikroba, dan sedangkan gula fosfat itu dapat berupa pentosa, heksosa, dan turunan gula lainnya. Untuk reaksinya atau jalannya dapat dilihat di slide dan seperti yang dijelaskan oleh bapaknya tadi. Lalu untuk yang kedua, reaksi selanjutnya yaitu pemindahan gula dari uridilin difosfat pada aglik dan akan membentuk glikosida, di mana fosfat pentosa, heksosa, dan berbagai gula itu akan berikatan dengan asetor atau aglikon, dan untuk reaksi selanjutnya, reaksi yang kedua ini dikatalis oleh enzim glikosil transferase yang kemudian akan terbentuk glikosida. Jadi pada reaksi ini akan terjadi pemindahan atau transfer gula dari uriden difosfat kepada asetor tertentu, dalam hal ini aglikon, dan hasilnya itu akan membentuk glikosida dengan dikatalis oleh enzim glikosil transferase. Next. Baik, untuk bagian selanjutnya mengenai manfaat tanin akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah manfaat tanin. Jadi, tanin ini berkhasiat sebagai astringent, di mana tanin ini sendiri itu sebagai pengelas atau menciutkan zat lendir atau juga porisa. Kemudian ada anti diare, di mana artinya itu menghilangkan buang air besar. Kemudian ada sebagai antibakteri juga. Nah, selain itu, tanin itu memiliki peran biologis yang kompleks, mulai dari pembentuk protein hingga penghelat logam. Dan tanin juga berfungsi sebagai antioksidan biologis, di mana arti antioksidan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Bukhari, yang artinya untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan senyawa radikal bebas. Bisa dimensi. Untuk selanjutnya biosintesis dilanjutkan oleh rekan Baik, terima kasih. Jadi saya lanjut. Ya, sebentar. Jadi saya lanjut biosintesis tanin. Jadi di mana biosintesis tanin itu secara umum yakni ada biosintesis asam galat dan prekursor senyawa fenolpropanoid. Jadi bisa langsung dilihat di gambar tersebut biosintesis tanin. Lalu contohnya itu ada asam galat yang merupakan hasil dari hidroisatanin, kemudian dari jalur asam siklimat menuju asam 5D hidrosiklimat. Maaf, mungkin itu tidak dicantumkan gambarnya. Lalu kemudian ada dengan prekursor senyawa fenolpropanoid, dan yang terakhir terdapat katekin terbentuk dari 3 molekul, yakni asam asetat, asam sinamat, dan asam katekin itu sendiri. Bisa di next.
Baik, jadi di mana tanin berkondensasi atau flavolan secara biosintesis terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal atau galotanin yang membentuk senyawa dimer dan oligomer yang lebih tinggi. Tanin juga bisa disebut sebagai proantosianidin, dan kebanyakan proantosianidin adalah procyanidin. Next. Jadi, tanin itu terhidrolisis atas dua kelas. Yang pertama ada depsida galoiglukosa, dan yang kedua ada asam heksahidrosidifenat yang berkaitan dengan glukosa. Ya, jadi untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk identifikasi glikosida, di sini kami menggunakan asam asetat anhidrat dan juga asam sulfat dalam reaksi Lieberman-Bernard, dan hasilnya itu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna yang bergantung pada aglikonnya begitu. Seperti merah muda sampai merah yang termasuk maka glikosida tersebut termasuk dalam golongan terpenoid. Sedangkan jika warnanya biru hijau maka menunjukkan adanya senyawa golongan steroid begitu. Baik, selanjutnya adalah identifikasi kualitatif tanin. Yang pertama, jika diberikan larutan FeCl3 akan terbentuk endapan berwarna biru kehitaman. Dan untuk kondens tanin itu akan terbentuk endapan berwarna hitam kehijauan. Yang kedua, yaitu jika diberikan larutan keratin 1% yang mengandung NaCl itu akan timbul endapan. Kemudian untuk identifikasi yang ketiga, jika ada penambahan kalium, ferrosianida, dan amonia, itu akan bereaksi positif, nantinya akan memberikan warna coklat tua. Untuk identifikasi yang terakhir itu tes klorogenik acid, di mana diberikan larutan amonia, kemudian dipijar dengan udara, nantinya akan timbul warna hijau. Tadi next slide, please. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan produk farmaseutical yang mengandung glikosida dan juga tanin. Yang pertama itu ada digoxin, dan sempat disinggung tadi. Digoxin ini merupakan salah satu obat untuk terapi pasien gagal jantung, di mana fungsi dari obat ini yaitu tentunya untuk menjaga stabilitas klinis dan kapasitas latihan pada pasien dengan gagal jantung simptomatik. Nah, digoxin ini merupakan obat jantung sekunder yang diisolasi dari daun Digitalis lanata dan juga Digitalis purpurea yang diisolasi melalui konversi enzimatik dari masing-masing obat glikosida jantung primer, yaitu ionotoksida A dan juga ionotoksida C. Di mana ionotoksida C ini diubah menjadi digoxin melalui deglukolasi oleh enzim digilanidase pada daun
dan yang kemudian mengalami diacetilase. Next. Ke slide sebelumnya, Wi. Oke, yang kedua itu ada tenofolium atau obat pencahar, tempat juga disinggung tadi. Jadi folium sena atau senafolium ini adalah salah satu obat pencahar dan juga obat konstipasi dan merupakan obat tradisional yang juga digunakan untuk mengatasi diare, diet, dan juga untuk mengatasi stres. Dikutip dari Ramchandar tahun 2017, Senafolia ini berisi 2 glikosida kristal aktif, yaitu senosides A dan juga senosides B, di mana keduanya itu bisa terdegradasi oleh hidrolisis asam untuk menghasilkan 2 molekul glukosa dan juga agrikon, seniden A dan juga seniden B. Adapun yang membedakan antara seniden A dan seniden B ini adalah di mana seniden A itu adalah dextrorotation, sedangkan seniden B ini tidak dapat berotasi. Lalu, next. Soalnya ada obat herbal dari ekstrak mengkudu. Nah, mengkudu atau yang lebih kita kenal dengan nama, mungkin dikenal dengan nama noni, itu adalah salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Di mana menurut studi dari Munti tahun 2010, daun mengkudu ini mengandung antarquinon glikosida sebagai anti kanker. Nah, studi tentang bahan kimia komponen dari bunga mengkudu telah menghasilkan identifikasi satu glikosida antarquinon dan 2 glikosida flavon. Dan baru-baru ini itu telah teridentifikasi 5 glikosida baru, termasuk glikosida oktanoat dan asam heksanoat dari buah mengkudu Hawaii. Dan selanjutnya itu ada minyak gandapura. Oke, jadi gandapura atau Gaulterina fragrantinisa ini itu merupakan salah satu tanaman minyak atsiri yang dimana cukup potensial dalam bidang kesehatan. Dan juga banyak mengandung metilsalicilat yang dengan kadar yang sangat tinggi, sehingga banyak juga digunakan dalam industri makanan, minuman, dan tentunya yang utama dalam industri farmasi dan juga kosmetik. Nah, dikutip dari Oyen tahun 1999, dalam bidang pengobatan, tanaman ini dimanfaatkan untuk sebagai analgesik, lalu juga sebagai karminatif, bisa juga sebagai diuretik, mengobati rematik, juga untuk mencegah kerontokan rambut, antiseptik, dan juga bisa sebagai antielmintik. Nah, dari analisis fitokimia, itu menunjukkan bahwa ekstrak dari metanol, daun gandapura, dan juga ekstrak dari ekstrak etil asetat itu mengandung senyawa glikosida dan juga senyawa tanin. Nah, selain itu dari ekstrak metanol ini juga ditemukan metabolit lainnya seperti alkaloid, ada flavonoid, dan juga dari etil asetat itu juga dapat ditemukan juga metabolit seperti flavonoid dan juga alkaloid. Dikutip dari Hernani tahun 2004. Next. Baik, mungkin rekan saya bisa melanjutkan. Terima kasih. Baik, salah satu produk farmasetikal dari tanin yaitu ada obat herbal Herbatia sari putih, yakni jadi ini merupakan obat herbal keputihan ya, di mana obat ini mengandung yang bersifat antibakteri yang menghambat
yang dapat menghambat beberapa pertumbuhan jenis bakteri. Lalu next. Nah, jadi lalu ada obat Ambemax Barata. Jadi ini merupakan obat wasir atau bisa juga digunakan sebagai obat ambeien yang berasal dari ekstrak daun ungu atau Graptoilum pictum, di mana obat ini mengandung senyawa flavonoid, glikosid, steroid, saponin, dan tanin yang bersifat antiinflamasi sehingga dapat mengurangi pembengkakan dan peradangan, menghilangkan rasa nyeri sendi dan pendarahan. Selain itu, daun ungu ini juga berfungsi sebagai obat bisul juga bisa, dan obat konstipasi lainnya. Sekian, terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sumber tanaman penghasil glikosida dan tanin mungkin bisa dijelaskan oleh Dewi terlebih dahulu yang bisa sebenarnya. Dewi dipersilakan. Baik, untuk tanaman penghasil glikosida yang pertama saya ambil golongan glikosida alkohol, contoh. Nah, contohnya adalah kulit dari kayu salix. Kayu salix ini nama spesiesnya adalah spesies alba dan senyawa yang terkandung di dalamnya adalah golongan salicin. Manfaat dari salix alba salicin ini adalah sebagai antiinflamasi dan juga sebagai anti nyeri. Kemudian selanjutnya dari golongan ada akar manis yang nama spesiesnya adalah Glycyrrhiza glabra. Senyawa yang terkandung di dalamnya adalah liporise yang fungsinya adalah sebagai ekspektoran dan juga antiinflamasi. Liporise ini termasuk senyawa golongan glikosida saponin. Nah, ini daun digitalis yang berasal dari digitalis purpurea. Dia mengandung digitoksin dan berfungsi sebagai obat sakit jantung. Lalu ada lidah buaya atau aloe vera yang senyawa yang terkandung di dalamnya adalah aloin. Nah, aloin ini itu sendiri memiliki fungsi sebagai obat pencahar, antiinflamasi, dan juga sebagai anti kanker. Lalu ada tanaman penghasil tanin, yaitu ada gambir dengan nama spesiesnya Uncaria gambir, dan dari suku Rubiaceae. Nah, kandungan tanin yang terdapat pada gambir ini tidak kurang dari 90% dan dihitung sebagai katekin. Nah, berikut adalah strukturnya. Lalu yang kedua ada Simplicia biji pinang dengan nama latinnya adalah Areca catechu. Nah, Areca catechu ini berasal dari suku Arecaceae yang mengandung tanin tidak kurang dari 1,08% yang dihitung sebagai katekin. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada Bapak Agung Rahayu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mungkin adik-adik yang sudah punya pertanyaan
bisa raise hand, nanti saya akan persilahkan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan, Dede Ari Kusuma, silakan. Terima kasih sebetulnya. Terima kasih juga untuk pemaparan kelompok 1 yang sudah sangat jelas dan baik sekali. Jadi saya sedikit bertanya. Jadi sebelumnya juga sudah dijelaskan adanya tanaman yang memiliki aktivitas serupa dengan obat yang sudah dijual di pasaran. Jadi saya izin bertanya, jika saya ambil contoh pada obat jantung digitoxin yang merupakan salah satu penerapan dari pemanfaatan herba tumbuhan sebagai obat jantung. Saya ingin bertanya, jika seorang dokter sudah meresepkan obat tersebut kepada seorang pasien, apakah pasien ini boleh juga mengonsumsi ekstrak yang mengandung kandungan serupa, yaitu glikosida jantung dari tanaman lain? Yang saya tanyakan, yang pertama, apakah itu akan menimbulkan kontraindikasi atau itu akan berjalan kedua-duanya? Apakah itu disarankan atau tidak disarankan dari sudut pandang? Karena kita ketahui bersama antara senyawa ekstrak alami dengan obat yang sudah dibuat di industri tentu memiliki khasiat yang berbeda, dan tidak semua senyawa meskipun segolongan atau memiliki aktivitas yang sama dapat bekerja secara sinergis di dalam tubuh manusia. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Oke, pertanyaan yang bagus. Orang penanya lagi, silakan. Pak. Oke, silakan. Tim 11 CT. Ingin bertanya mengenai perbandingan efektivitas obat kimia dengan obat dari bahan alam ini. Tadi kan kelompoknya ini sudah menjelaskan mengenai bahan alam, yaitu bahan alam yang mengandung glikosida maupun tanin itu dijadikan obat farmasetika seperti itu. Jika dilihat dari efektivitasnya antara bahan alaminya yang mengandung glikosida yang belum diolah menjadi obat herbal, jika dibandingkan dengan setelah menjadi obat herbal, itu yang mana lebih dikatakan efektif? Apakah apakah dalam obat bahan alaminya lebih efektif atau sudah setelah dia menjadi obat herbal yang telah disebutkan tadi seperti obat farmasetika tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin kelompok silakan dijawab. Mohon ditunggu sebentar Pak, kami melakukan diskusi. Oke, silakan. Baik Pak, Pak, saya perwakilan kelompok. Saya ingin berpendapat mengenai pertanyaan dari Bung Istri tadi tentang efektivitas dari bahan alamnya secara langsung dan dari obat dan dibandingkan dengan obat jadinya. Mungkin menurut pendapat saya, kalau kita lihat dari segi kandungan, tentunya sama saja antara bahan alamnya dengan obat jadinya, karena obat jadi pasti mengandung ekstrak dari bahan alam tersebut, otomatis juga memiliki khasiat yang sama. Tetapi menurut saya dari segi keamanan atau safety-nya itu lebih aman obat yang sudah jadi, karena telah diformulasi sedemikian rupa dalam farmasi, dan tentunya tidak akan menghilangkan zat berkhasiat atau ekstrak dari bahan alami tersebut, di mana zat berkhasiatnya itu pasti tetap ada kan. Hanya saja kadar zat berkhasiat itu diatur atau didosiskan sedemikian rupa agar aman bagi konsumen, begitu Pak. Lalu bentuk persediaan obat tertentu dalam farmasi itu pasti dipilih demi kenyamanan serta untuk meningkatkan keamanan untuk
si konsumen tersebut demi tercapainya keberhasilan dari terapi obat tersebut, Pak. Nah, beberapa pertimbangan juga pasti sudah dilakukan dalam suatu industri farmasi dalam membuat suatu ketersediaan. Jadi kesimpulannya dari segi keamanan mungkin lebih baik mengkonsumsi obat jadinya, Pak, seperti itu. Bagaimana Bu? Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Dipersilakan. Saya Junita NIM 20, Pak, izin menambahkan sedikit mungkin terkait mana yang lebih baik, bahan alami atau bahan yang sudah diolah menjadi produk farmasi seperti itu. Nah, kemarin di mata kuliah metode pemisahan dikatakan bahwa lebih baik itu produk yang sudah diolah menjadi produk farmasi seperti itu, Pak, karena bahan alami itu dia di samping ada senyawa utamanya yang diperlukan untuk pengobatan, dia memiliki beberapa senyawa lain. Nah, pada saat bahan alami itu dikonsumsi, maka senyawa-senyawa selain senyawa utamanya itu juga berebutan untuk di tubuh itu loh, untuk mencapai reseptornya, sehingga proses untuk kesembuhan itu agak sedikit lama ketimbang ketika sudah bahan alami itu sudah diolah menjadi obat seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Yunita dan Yunia. Terima kasih tambahannya Yunita. Oke, untuk pertanyaan dari Ari. Udah habis ya waktunya ya. Permisi. Saya ingin mencoba menjawab terkait pertanyaannya Ari tadi. Jadi apabila kita mengkonsumsi tanaman-tanaman herbal yang mengandung digitoksin dan sudah melakukan konsultasi begitu dan mengkonsumsi obat-obat dokter, apakah boleh begitu? Jujur saya masih tidak tahu apakah nantinya akan ada reaksi obat antara tanaman herbal itu sendiri dengan obat yang dikonsumsi dokter. Tapi menurut sepemaparan saya, apabila kita mengabaikan tentang reaksi obat, Halo, suaranya hilang. Hilang ya Pak, apa sudah terdengar? Sudah, sekarang. Baik, akan saya ulang. Namun apabila kita mengabaikan tentang interaksi obat tersebut, glikosida jantung yang ada pada tanaman-tanaman ini dapat dijadikan sebagai salah satu terapi obat begitu, yang fungsinya untuk menunjang terapi obat-obatan yang sudah diformulasikan oleh dokter begitu, yang sudah diresepkan oleh dokter. Nah, glikosida jantung ini saya ambil salah satunya adalah digitoksin yang sudah dijelaskan tadi, memiliki efek yang menghambat pompa Na+ pada membran plasma dan yang otomatis yang berperan dalam menjaga atau menstabilkan jantung itu sendiri. Jadi menurut saya tidak masalah begitu apabila kita mengkonsumsinya dengan obat-obatan yang lain, karena ini bisa dijadikan sebagai supporter begitu. Mohon maaf apabila salah, Pak, mohon dikoreksi. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Pak, saya dari anggota kelompok. Jadi ini hampir beda sama pertanyaan Bung tadi nih Pak, mengenai bahan alam dan ini mengenai ekstraknya. Tentunya sama seperti tadi, mungkin dari segi keamanan itu lebih baik kita memilih
obat digitoxin yang sudah diresepkan oleh dokter atau obat jadinya, karena telah melalui beberapa tahapan uji seperti itu Pak, daripada obat herbal seperti jamu ataupun lain-lain. Lalu mungkin untuk pertanyaan dari Ari mengenai penggunaan ekstrak untuk misalnya untuk satu orang atau untuk seseorang begitu, lebih baik dikonsultasikan lagi pada dokter atau apotekernya, karena yang kita tahu tuh tiap orang itu bisa memiliki reaksi yang berbeda terhadap konsumsi obat seperti itu Pak. Dan terlebih lagi digitoxin ini merupakan obat keras, jadi saran saya sebaiknya dalam mengkonsumsi obat yang mengandung digitoxin ini harus sesuai dengan resep dokter seperti itu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? NIM 2, NIM 4? Dan ada nilai menjawabnya nanti. Baik Pak, jadi mungkin saya sedikit menambahkan dari sisi apabila ada reaksi begitu. Jadi kalau menurut saya mungkin saja ada reaksi dan menyambung dari jawaban Yunia tadi bahwa setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Jadi lebih baiknya mungkin berkonsultasi lagi. Jadi jawaban saya kurang lebih sama Pak. Terima kasih. NIM 1, ada yang mau nambahkan? NIM 1, NIM 2. Baik Pak, izin menambahkan. Kalau menurut pendapat saya pribadi, kurang lebih sama seperti teman saya ini tadi. Jadi bisa jadi hasilnya itu lebih mendukung obat-obat yang diminum sebelumnya. Jadi hasilnya itu lebih optimal atau hasilnya itu lebih akan terasa lebih keluar daripada tidak sesuatu yang menambah konsumsi dokter tersebut. Tetapi balik lagi seperti ilmu farmakologi, jadi pribadi orang itu reaksinya bisa berbeda jikalau meminum suatu obat ditambah dengan konsumsi tambahan lainnya. Jadi saran saya juga sama, kalau ingin menambah sesuatu untuk mengoptimalkan pengobatan tersebut, lebih baik dikonsultasikan kepada dokter dan apoteker. Karena konsultasi kepada dokter dan apoteker itu sangat direkomendasikan karena mereka lah yang sudah berpengalaman dan lebih paham akan efek yang akan terjadi ke depan. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Habis ini kalian ada kegiatan lagi? Tidak Pak. Tidak ya. Oke, saya maunya ngasih post-test sih nanti, tapi tak PR-in aja ya. Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya terkait dua pertanyaan yang disampaikan oleh Ari dan Bung Istri ya tadi ya. Oke, mungkin saya jawab dulu yang Bung Istri ya, karena kayaknya ini pertanyaannya berkaitan dan berjenjang gitu ya. Mana yang lebih efektif, apakah bahan herbal atau yang sudah diformulasikan ya? Kalau ditinjau dari efektivitas ya tentu yang sudah diformulasi ya adik-adik ya. Karena biasanya ketika suatu ekstrak, ketika suatu herbal itu diformulasi, tentu itu akan ada namanya tahap standarisasi ya adik-adik ya. Standarisasi itu artinya adalah tujuannya adalah supaya nanti kandungan aktif di dalam herbal itu dia tetap sama dari satu produksi ke produksi selanjutnya. Artinya begini, contohnya obat apa ya herbal ya. Contohnya Stimuno ya adik-adik ya, Stimuno ya, mungkin sekarang lagi ngetren Stimuno untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dia mengandung ekstrak meniran ya adik-adik ya. Dimana diketahui bahwa ekstrak meniran ini dia mengandung senyawa aktif namanya filantin. Nah, filantinnya ini itu merupakan senyawa aktif dari tanaman meniran itu ya adik-adik ya. Nah, untuk menimbulkan efek atau aktivitas yang sama, misalnya hari ini kalian beli Stimuno, kemudian kalian habiskan 1 minggu, kemudian mungkin beberapa minggu kemudian kalian membeli Stimuno lagi, tapi ternyata nomor batchnya berbeda ya, itu supaya efektivitasnya sama, aktivitasnya sama, itu harus dijamin bahwa kandungan filantin di dalam ekstraknya itu harus sama ya, plus minus
berapa persen itu harus sama ya. Jadi itulah pentingnya proses standarisasi. Artinya ketika kita industri itu ya memproduksi suatu obat herbal, itu dia wajib melakukan proses standarisasi. Dalam hal ini adalah kesamaan kandungan filantinnya. Jadi misalnya bat sekarang dia dapat daun, bahan baku daun, ternyata kandungan daunnya itu adalah ketika sudah diekstraksi dia mendapatkan kandungan filantinnya 10% gitu ya. Maka untuk bat selanjutnya atau proses produksi selanjutnya ya harus sama 10% juga seperti itu supaya nanti efeknya tetap sama. Nah, kalau misalnya kita langsung menggunakan tanaman aslinya, misalnya kita sendiri gitu ya, ngambil daun meniran gitu ya, kita panen sendiri misalnya di kebun kita sendiri, itu kan kita olah sendiri misalnya direbus, itu kita tidak berani jamin bahwa nanti kandungan filantinnya akan tetap sama dari waktu ke waktu. Bisa saja ketika kita hari ini ngambil ternyata yang kita ambil adalah daun mudanya saja, atau enggak beberapa hari kemudian kita ambil daun tuanya aja karena daun mudanya sudah terambil pada hari ini, seperti itu. Jadinya kandungan filantinnya itu menjadi tidak sama secara terus-menerus, fluktuatif, sehingga nanti efeknya sebagai peningkat sistem imun atau imunomodulator itu akan menjadi berubah-ubah seperti itu. Ya, jadi kalau dari saya tentu yang lebih efektif adalah ketika dia sudah diolah dan distandarkan ya. Intinya adalah distandarkan. Seperti itu. Kalau jamu gendong gitu ya, mungkin kalau minum misalnya beras kencur atau kunyit gitu ya, jamu kunyit, itu kan dia tidak distandarisasi. Jadi belum tentu hari ini kalian minum jamu itu seger, besok minum jamu yang sama lagi seger lagi. Ya, berbeda seperti itu. Berbeda kalau kalian misalnya minum tablet kurkumin yang sama-sama mengandung ekstrak kunyit misalnya, seperti itu kan lebih terjamin karena dia sudah di kemasannya sudah tertera setiap tablet dia mengandung berapa miligram kurkumin, seperti itu. Jadi itu sudah pasti, berarti nanti karena kadar senyawa aktifnya sama, nanti aktivitasnya akan sama seperti itu ya. Berbeda dengan kalian bikin kunyit hari ini diminum gitu, kemudian pas musim hujan kalian manen kunyit kemudian kalian minum, tentu kadar kurkuminnya akan lebih rendah daripada pada musim kering, seperti itu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kandungan senyawa aktif, karena itulah perlu dilakukan proses standarisasi seperti itu ya. Jadi saya katakan yang sudah diolah dan terformulasi dan terstandar itu yang lebih efektif ya. Kemudian untuk pertanyaan Ari, kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi obat ya dengan efek farmakologis tertentu, kemudian kita juga mengkonsumsi bahan herbal gitu ya, atau jamu mungkin gitu ya di luar sana yang tidak diresepkan oleh dokter tapi dengan tujuan terapi yang sama ya. Ini sebenarnya masih polemik ya adik-adik ya. Di Indonesia ini belum diterapkan antara mencampur antara obat konvensional dengan obat tradisional. Tapi kalau di Cina itu justru sudah diresepkan adik-adik ya, antara obat konvensional dengan obat tradisional. Karena apa? Karena di sana memang obat tradisional atau bahan herbal itu sudah sangat-sangat terstandar sekali. Dan memang perlu pengawasan di bawah ahlinya seperti itu, misalnya dokter atau apoteker seperti itu. Karena penggunaan bahan herbal bersama dengan obat konvensional itu tentu akan menimbulkan interaksi obat ya, baik interaksi secara farmakokinetika maupun secara farmakodinamika seperti itu ya. Misalnya nih, kalian minum obat anti hipertensi ya, ternyata obat anti hipertensinya ini contohnya yang digunakan itu adalah tiazid. Tiazid ini adalah obat diuretik, artinya dia mekanisme menurunkan tekanan darahnya itu adalah dengan cara meningkatkan pengeluaran cairan di dalam tubuh ya melalui urin. Jadi meningkatkan pengeluaran urin ya. Jadi ketika kalian kencing, volume darah kalian itu akan menurun sehingga tekanan darah kalian menjadi lebih rendah. Nah, setelah kalian minum tiazid ini ternyata kalian juga iseng-iseng gitu ya bikin jus seledri gitu misalnya ya, jus seledri atau jus keji beling gitu misalnya, atau jus kumis kucing. Ternyata si kumis kucing, keji beling, dan si
seledri ini dia memiliki efek yang sama, yaitu meningkatkan pengeluaran urin ya. Aktivitasnya sama kinerjanya. Nah itu bisa berbahaya adik-adik karena bisa terjadi penurunan tekanan darah yang terlalu pesat ya, jadinya hipotensi seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Nah lalu bagaimana manajemennya? Manajemennya adalah mungkin kalau kalian hendak meminum obat mungkin dengan tujuan yang sama maunya gitu ya, itu harus diberikan jeda waktu ya, misalnya pagi gitu minum obat konvensional yang dari dokternya, mungkin di sela-sela minum obat untuk dosis selanjutnya itu kalian bisa minum obat herbalnya. Jadi kemungkinan dia akan berinteraksi itu akan lebih rendah dan efek toksiknya pun itu bisa lebih rendah lagi seperti itu. Misalnya kalau di sini orangnya udah minum obat jantung digoksin gitu ya, ternyata dia juga minum herbal dari digitalis gitu ya. Tentu kalau diminum bersamaan itu efeknya akan sangat memberatkan jantung adik-adik. Jadi kontraksi jantung itu terlalu kuat, malah nanti jantungnya jadi aritmia seperti itu ya, justru berbahaya jadinya seperti itu ya. Berbeda halnya kalau sekarang minum obat konvensionalnya, mungkin beberapa jam kemudian setelah si kadar obat konvensional tadi turun di dalam plasma seperti itu, baru diminumkan obat herbalnya. Nah itu dia bisa mungkin akan mengisi gap dari kekosongan obat konvensional untuk menimbulkan efek sebagai tonik jantungnya seperti itu. Bisa, intinya adalah harus dilakukan pengawasan serta perlu dilakukan cara penggunaan yang tepat ya. Jadi penggunaan obat herbal itu harus tepat adik-adik ya. Tepat cara penggunaannya, tepat waktu penggunaannya, dan tepat bahannya seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi ketika minum obat herbal itu tidak hanya efeknya yang meningkat, tapi kadang-kadang juga efek toksiknya juga bisa muncul karena dia mekanisme kerjanya yang sama seperti itu. Ya. Berbeda halnya kalau misalnya sekarang orang kolesterol gitu ya. Orang kolesterol kemudian dia meminum obat golongan statin. Kalau statin itu adalah menghambat pembentukan kolesterol ya. Kemudian ternyata dia juga minum herbal yang ditujukan untuk karena biasanya orang yang kolesterol itu biasanya pembuluh darahnya itu menjadi kaku ya karena ada plak-plak kolesterol itu. Nah misalnya dia minum obat herbal lagi yang ternyata fungsinya adalah sebagai antioksidan, itu tidak apa-apa kalau dikonsumsi secara bersamaan. Karena apa? Karena dia mekanisme kerjanya berbeda. Antioksidan ini dia fungsinya adalah untuk mencegah si kolesterolnya ini menjadi radikal dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah begitu. Berbeda dengan si golongan statin tadi yang obat kolesterol tadi, dia fungsinya adalah untuk mencegah pembentukan kolesterol seperti itu. Jadi kalau dia mekanisme kerjanya sama berbeda, itu bisa digunakan sebagai ajuvan namanya ya, atau supporting agent seperti itu. Jadi untuk meningkatkan karena dia mekanisme kerjanya itu dia berbeda seperti itu. Jadi bisa ya, jadi tergantung sekarang jenis herbalnya apa, apakah dia mekanisme kerjanya sama atau hanya sebagai supporter saja seperti itu ya, untuk mengkombinasikannya ya. Nanti mungkin kalian akan pelajari itu di interaksi obat nanti ya, seperti apa dia interaksi antara obat dengan makanan, obat dengan obat lainnya, obat dengan bahan herbal. Itu tentu ada positif negatifnya adik-adik ya. Nanti itu kan kalian pelajari di mata kuliah ini ya. Mungkin untuk pembukaan pertanyaannya sangat clear sekali ya, cukup bagus pertanyaannya. Ya paling tidak memberikan gambaran ya sejauh mana sih seorang apoteker itu memiliki pemahaman tentang obat dan bahan herbal yang memiliki aktivitas sebagai obat ya. Oke. Mungkin karena waktunya sudah habis, tadi sudah di warning oleh Bu Formanya, katanya waktunya sudah habis ya. Maunya saya ngasih post test ya, tapi karena waktunya sudah habis, jadi nanti saya akan memberikan link PR ya. PR-nya itu ya sama soalnya dengan soal post testnya, jadi nanti bisa kalian jawab ya kapanpun, tapi nanti ada batasan waktu submit jawabannya ya. Mungkin nanti maksimal sampai jam 8 malam lah ya, boleh diisi kuisnya, silakan. Nanti saya akan berikan linknya ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok penyaji pertama untuk hari ini.
Dan terima kasih untuk adik-adik sekalian yang masih bertahan sampai jam 3 ya. Kalau di kampus ini jam 3 itu udah jam-jam krusial ya. Makanya biasanya kalau siang-siang itu kita praktikum biasanya. Supaya seger gitu ya. Aktivitas fisik bukannya mikir di kelas ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini saya tutup ya adik-adik.